Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di step by step aku mau bahas apa sih fungsinya tahu harga wajar sebuah saham? Apa sih harga wajar itu? Gimana cara ngitungnya? Aku akan ulas semuanya di video kali ini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Jika bicara investasi saham, kita pasti akan berpikir berapa nih harga wajar sebuah saham sebelum membelinya. Harga wajar sebuah saham itu bisa dianggap sebagai harga yang layak untuk sebuah saham jika dibandingkan dengan fundamental bisnisnya. Cara mengetahuinya ada banyak, mulai dari valuasi absolut dengan discounted cash flow hingga dividen diskon model hingga valuasi relatif yang populer seperti PE dan PBV. Lalu ada juga perhitungan valuasi saham dengan sum of the part, di mana yang dihitung adalah per segmen bisnisnya. Nah, untuk cara DCF, DDM hingga SOTP itu bisa dibilang agak rumit ya untuk retail ya, apalagi kita yang cuma ingin tahu mau beli di berapa gitu kan. Jadi kalau aku sendiri sih menyarankan hitung dengan yang cara termudah, yakni dengan PE dan PBV, karena datanya udah tersedia, tinggal kita hitung aja. Walaupun untuk cari PE dan PBV wajarnya juga ada rumusnya lagi sebenarnya, seperti mencari PBV justified atau yang wajar sebuah saham gitu kan. Kita harus menghitung matriks dari ROE, growth kinerja emiten hingga ekspektasi keuntungan yang wajar. Namun ada juga cara yang simple dengan mengasumsikan harga wajar dari historis periode tertentu menggunakan PE atau PBV band. Jujur kalau aku pribadi lebih suka menggunakan jalan tercepat, yakni PE dan PBV band. Nah, kenapa? Karena tujuan kita cuma mencari berapa harga yang logis untuk sebuah saham agar bisa masuk di waktu yang pas, bukan mencari ketepatan analisis. Jadi, gimana cara menghitung harga wajar dengan PE dan PBV? Pertama, kita akan menggunakan cara yang lebih rumit, yaitu seperti mencari PE wajar sebuah saham itu berapa sih? PBV wajarnya berapa sih? Nah, misalnya dalam mencari PE wajar atau PE justified, kita membutuhkan data ekspektasi dividen per saham, laba bersih per saham, asumsi kenaikan dividen yang berkelanjutan, dan juga cost of equity. Kurang lebih rumusnya seperti di gambar ini. Saya akan coba simulasi dengan salah satu saham dividen pilihan Mikir Dividen, yakni BBRI. Nah, di sini aku kumpulin data ekspektasi dividen per saham dan laba bersih di 2024 dari proyeksi kami. Untuk dividen per saham BBRI di tahun buku 2024 tuh ekspektasinya sekitar Rp297 per saham. Laba bersihnya sekitar 424 per saham. Lalu growth pertumbuhan dividen yang berkelanjutan kita pasang normal di 5%, karena dari segi BBRI ini ada namanya distraksi right issue jumbo, sehingga tingkat dividennya terlihat turun, tapi itu disebabkan karena jumlah lembar saham yang ada itu meningkat drastis. Nah, kemudian untuk cost equity kita perlu hitung dengan rumus yang lain juga. Di sini aku gunakan rumus cost of equity dengan dividend capitalization model, yakni menggunakan beberapa metrik seperti dividen per saham tahun depan, harga saham per saat ini atau 22 Juli 2024, dan tingkat pertumbuhan dividen. Nah, berarti dengan rumus tersebut yang seperti di gambar ini, cost of equity dari BBRI dari hitunganku ini sekitar 11%. Selanjutnya kita hitung PE wajar ya dengan rumus yang aku sebutin pertama tadi seperti di gambar ini. Hasilnya PE wajar BBRI itu ada di 12,13 kali. Jika dikalikan dengan EPS forwardnya di 2024 sesuai ekspektasi kami, berarti harga wajar BBRI itu ada di 5.145 per saham. Nah, selanjutnya kita akan hitung berapa sih PBV wajar dalam sebuah saham. Nah, rumusnya ini agak beda dengan PE yang tadi. Kalau menghitung PE wajar kita kan butuh data dividen ekspektasi, laba bersih ekspektasi, dan sebagainya. Nah, kalau kita mau tahu PBV wajar, kita perlu beberapa metrik seperti ROE atau return of equity, terus ada ekspektasi keuntungan yang wajar menurut kita, dan juga growth rate. Nah, untuk ROI BBRI sendiri itu sekitar 20,62%. Lalu kita perlu cari growth rate juga.
Caranya bisa dengan mengurangi ekspektasi laba bersih per saham dengan ekspektasi dividen per saham, lalu akan dibagi dengan ekspektasi laba bersih per saham lagi. Setelah itu hasilnya dikalikan dengan ROI. Nah, dalam kasus BBRI ini tingkat growth rate-nya sekitar 6,18%. Lalu ekspektasi keuntungan kami yang wajar kami targetkan di 10%. Hasilnya PBV wajar BBRI itu sekitar 2,78 kali. Berarti jika dikalikan dengan book value per share, hasilnya harga wajar BBRI dengan PBV wajarnya sekitar Rp5.368 per saham. Ketiga, dengan PE dan PBV band. Nah, ini cara paling simple karena kita tinggal menggunakan asumsi PE dan PBV wajar di angka rata-rata periode tertentu dari PE dan PBV bandnya. Atau kita bisa mengambil tingkat wajar di area standar deviasi -1 atau deviasi +1 sesuai dengan behavior pergerakan harga saham tersebut. Misalnya seperti Big Bang kayak BBCA dan BMRI, dan sebenarnya BBRI juga termasuk. Dalam kondisi normal kita bisa bilang wajarnya mereka tuh ada di PBV standar deviasi +1. Beda halnya dengan saham yang kinerjanya lagi turun karena faktor eksternal, sehingga kita bisa hitung dengan asumsi konservatif di PBV atau PE standar deviasi -1. Lalu gimana cara ngitungnya? Untuk menghitung cara PE dan PBV band ini kita bisa harus lihat juga grafiknya, dan biasanya itu ada di Bloomberg. Cuman sekarang kita bisa dapat toolsnya dari Stockbit, terutama yang di aplikasi ya. Kita bisa lihat grafik PE atau PBV bandnya dengan mudah. Nah, misalkan untuk time frame yang biasa saya pakai itu adalah 5 tahun karena asumsinya melewati satu siklus ekonomi. Kalau 10 tahun kadang kelamaan karena bakal ada kejadian-kejadian luar biasa dalam periode 10 tahun terakhir yang membuat ada distraksi angka-angka PE dan PBV band-nya. Kalau yang 1-3 tahun itu kependekan, kecuali untuk saham-saham yang baru IPO pada periode tersebut gitu. Misalnya dalam kasus BBRI, aku bisa menggunakan PBV band karena sebenarnya kalau saham bank gini enakan pakai PBV sih. Jika dilihat, min PBV BBRI 5 tahun itu ada di 2,53 kali, sedangkan PBV standar deviasi +1 itu ada di 2,85 kali. Jika kita mengikuti asumsi konservatif khusus saham BBRI itu ada di PBV min 5 tahunnya, berarti harga wajarnya ada di 4.809. Sedangkan jika kita mengikuti asumsi pertumbuhan bisnis normal di PBV standar deviasi +1, berarti harga wajar BBRI itu ada di 5.500 per saham. Pertanyaannya, setelah kita tahu harga wajar, kita harus apa sih? Jadi gini, harga wajar sebuah saham tuh bukan berarti menjadi target harga saham akan bergerak sana gitu. Misalkan aku prediksi harga wajarnya ada di atas. Oh, berarti ini saham bakal naik ke atas. Ada probability ke sana tapi nggak pasti. Begitu juga saat aku prediksi harga wajar masih di bawah. Bukan berarti harga sahamnya akan langsung turun ke bawah harga wajarnya, tapi ada probability ke sana gitu. Jadi intinya adalah harga wajar itu adalah harga yang paling layak untuk sebuah saham karena beberapa faktor seperti kondisi fundamental hingga dalam time frame historis tertentu. Investor tuh ternyata lebih suka saham di harga tertentu loh, yang bisa dilihat dari PE dan PBV band secara historisnya. Jadi dengan mengetahui harga wajar, sebenarnya kita bisa mengukur tingkat resiko untuk investasi saham secara jangka panjang. Misalnya, jika beli saham BBRI saat ini di sekitar 4.900 per saham, kira-kira sebesar apa resikonya? Dalam fluktuasi jangka menengah, resiko terburuk tuh bisa balik paling ke 4.800 lah, walaupun dalam jangka pendek itu bisa turun ke 4.500, 4.400, tapi dalam waktu singkat balik lagi ke 4.800. Itu peluangnya. Nah, dalam jangka panjang dan potensi kinerja BBRI mulai pulih setelah tekanan di era suku bunga tinggi dan katanya UMKM terseret judol gitu kan. Ada peluang BBRI balik ke 5.000-an per saham lagi sesuai dengan hitungan harga wajar tersebut. Artinya dengan harga beli saat ini tingkat resikonya bisa dibilang rendah. Meski bukan berarti kamu nggak akan menerima floating loss. Kamu bisa tetap merasakan floating loss tapi dalam time frame jangka pendek aja gitu. Artinya dengan harga beli saat ini tingkat resikonya cenderung rendah. Kita bisa memutuskan masuk dengan persiapan resiko yang sudah diekspektasikan tadi. Kira-kira berapa nih harga wajar saham koleksimu? Coba hitung sekarang ya.